Oke, halo, selamat malam Mika. Saya coba ini ya buat tutorialnya ya. Ini yang pertama dulu. Himpunan penyelesaian ini berarti dia itu adalah SPLDV. Nah, cara mengerjakan SPLDV itu kita harus menggunakan bentuk yang bisa kamu mudah pahami Mika. Misalkan titik Y sama dengan titik X plus suatu konstanta. Sehingga kita ubah bentuknya menjadi seperti itu. Bentuk yang pertama ini bisa diubah menjadi 2X plus 3 Y minus 15 sama dengan 4. Dalam bentuk itu menjadi 3Y sama dengan oke, 4 tambah 15 minus 2X. 3Y sama dengan X-nya saya pindah ya, minus 2X plus 19. Yang berikutnya yang ini. Nah, 3Y sama dengan minus 4X plus 5. Nah, berikutnya kita eliminasi. Misalkan eliminasi Y. Anggap ini persamaan satu, ini persamaan yang kedua. Berarti 3Y sama dengan minus 2X plus 19. Yang berikutnya adalah 3Y sama dengan minus 4X plus 5. Ternyata Y-nya sama. Karena Y-nya sama, kita bisa langsung mengurangkan. Oh, bentuknya seperti ini boleh. Atau menjadi bentuk, misalkan Y plus X sama dengan konstanta gini juga sama saja, nak. Ya, kita eliminasi kan kita kurangin. Ketika kita kurangin, dapatlah di sini 0. Maka 2X kan plus 14. Kita pindah ruas X, pindah ruas ininya. 14-nya. 14-nya kita pindah ruas, kita dapat hasil 14 sama dengan 2X. Ini minus 14. Minus 7 sama dengan X-nya. Nah, lalu kita bisa substitusi minus 7 sama dengan X kemana? Salah satu saja. Misalkan ke ke 3Y sama dengan minus 4X plus 5. Nah, sehingga dapatlah bentuk 3Y sama dengan minus 4X plus 5. Ganti X-nya ini dengan minus 7. 3Y sama dengan minus 4 minus 7 plus 5. 3Y sama dengan 28 plus 5. Oke, berarti 3Y sama dengan 3Y sama dengan 33. Y sama dengan 11. Maka nilai dari 2X tambah Y. Nah, ini adalah 2 dikalikan minus 7 plus Y-nya adalah 11. Kita dapat hasil minus 14 tambah 11. Minus 3. Oke. Yang berikutnya juga sama.
Ini bentuknya sudah bagus ya. Lalu yang berikutnya yang ini. X sama dengan 12 minus 2Y. Nah, bentuknya disamakan ya. Y-nya kita pindah ruas menjadi 2Y. X-nya kita pindah ke sana menjadi minus X plus 12. Dan kita lakukan eliminasi. Misalkan kita eliminasi Y. Ya, anggap ini sebagai persamaan yang satu. Ini persamaan yang kedua. Berarti Y sama dengan 3X minus 1. 2Y minus X plus 12. Oke, yang ini dikalikan 2, dikalikan 1. Menjadi 2Y sama dengan 6X minus 2. 2Y sama dengan minus X plus 12. Kita kurangkan ya. Jadi 0 ini menjadi 7X minus 14. X-nya 14-nya pindah ruas. Minus 14. Oh, pindah ruas menjadi positif ya. Sama dengan 7X. 2 sama dengan X. Nah, kita lakukan substitusi. X sama dengan 2 ke Y sama dengan 3X minus 1. Y sama dengan 3X minus 1. X-nya kita ubah bentuknya. Y sama dengan 3 dikalikan 2 minus 1. Y sama dengan 6 minus 1. Y sama dengan 5. Berarti nilai dari Y minus X itu sama saja dengan nilai dari 5 minus 2. Sama dengan 3. Oke, yang berikutnya ini. Nah, harga 7 kilogram. Oke, ini soal cerita. Yang pertama kamu harus melakukan yang namanya ubah bentuknya ya. Berarti harga 1 kilogram terigu sama dengan X. Harga 1 kilogram telur sama dengan Y. Nah, ya berarti harga 7 kilogram terigu 7X ditambah 2Y sama dengan 24.500. Berikutnya, Ibu hanya membeli 4 kilogram, berarti 4X ditambah 2Y sama dengan 20.000. Kita bisa langsung di sini, karena sudah sama ya, lebih mudah ya. Eliminasi. Kita lakukan eliminasi Y. Kita kurangkan. Menjadi 3X sama dengan 4.500. X sama dengan 4.500 dibagi 3. X sama dengan 1.500. Nah, harga 2 gram telur. Oke, kita substitusi X sama dengan 1.500 ke
4X ditambahkan 2Y sama dengan 20.000. Berarti 4 dikalikan 1.500 ditambahkan dengan 2Y sama dengan 20.000. 6.000 ditambahkan 2Y sama dengan 20.000. 2Y sama dengan 20.000 dikurangin 6.000. 2Y sama dengan 14.000. Y sama dengan 7.000. 2 gram telur. Nah, ini telur kan tadi Y ya. Berarti 2Y 2 kilogram telur. Itu artinya kita mencari nilai dari 2Y. Nah, 2Y, Y sama dengan 7.000. Berarti 2 dikalikan 7.000 sama dengan 14.000. Oke, yang berikutnya. Nah, kalau umur itu harus misalkan sekarang. Jadi, umur Sandro. Nah, X sama dengan umur Sandro sekarang. Y sama dengan umur Yudis sekarang. Nah, berarti dari pernyataan ini kita bisa dapat 1 tahun yang lalu umur Sandro 2 kali umur Yudis. Nah, karena 1 tahun yang lalu berarti kan X minus 1 sama dengan 2 kali umur Yudis. Tapi konteksnya adalah 1 tahun yang lalu. Tepatlah ini. Berarti X minus 1 sama dengan 2Y minus 2. Nah, kita pindah ruaskan angkanya ini. Ini menjadi X, ya. X minus 1 ditambah 2 sama dengan 2Y. X plus 1 sama dengan 2Y. Oke, yang berikutnya lihat lagi. Sedangkan 2 tahun yang akan datang, oke, 2 tahun yang akan datang, ini 1 tahun lalu ya. Oke, 2 tahun yang akan datang, berarti kita tambahkan 2, X plus 2, ya, 2 tahun yang akan datang, umur Yudis 2/3 umur Sandro, 2/3 umur Sandro. Nah, ini Y plus 2. Ini kedua ruas dikalikan 3 agar tidak menjadi pecahan. Berarti X plus 2 dikalikan 2 sama dengan Y plus 2 dikalikan 3. 4X plus 4. Oh maaf, ini 2X ya. 2X plus 4 sama dengan 3Y plus 6. Nah, ini menjadi apa? Menjadi 2X, nah, plus 4 minus 6 sama dengan 3Y. 2X plus, maaf, minus 2 sama dengan 3Y. Nah, dapatlah persamaan itu. Sehingga kita bisa melakukan eliminasi.
Nah, kita lakukan yang pertama ini adalah eliminasi. Apa yang kita eliminasi? Oke, kita bisa melakukan eliminasi X, misalkan ya. Kita lakukan eliminasi X. Nah, persamaan yang pertama tadi, X plus 1, ini persamaan yang pertama ya. Ini persamaan yang kedua. X plus 1 sama dengan 2Y. Lalu 2X minus 2 sama dengan 3Y. Oke, kita kalikan 2, kita kalikan 1. Kita dapat hasil 2X plus 2 sama dengan 4Y. 2X minus 2, 2X minus 2 sama dengan 3Y. X yang kita eliminasi berarti kita kurangkan. Jadi 4 sama dengan Y. Lalu, substitusi 4 sama dengan Y kemana? Andaikan ke persamaan 1. Ke X plus 1 sama dengan 2Y. Berarti X plus 1 sama dengan 2Y. Kita ganti Y-nya. X plus 1 sama dengan 2 dikalikan 4. X sama dengan 8. Satunya kita pindah ruas menjadi minus. Dapatlah X. Ya kan? X sama dengan 7. Pertanyaannya apa sih? Umur Yudis sekarang. Nah, Yudis itu adalah Y. Oh maaf, ini sudah jawab di sini ternyata. Nah ini, Y umur Yudis itu 4 tahun. Nah ini hasil operasi. Nah, 2 akar 5 minus 3 akar 27 minus 2 akar 24 minus akar 20. Ini menjadi 2 akar 5 minus 3 akar 27. Ini kan menjadi 9 dikali 3. Minus 2 akar 24 itu menjadi 4. Sebentar. 4 dikalikan 6. Minus akar 20 itu adalah 4 dikalikan 5. Nah, ini mendapatkan hasil 2 akar 5 minus 3 akar 9 sama dengan 3 kan ya. Ya, akar 3 minus 2 dikalikan 2 akar 6 minus 2 akar 5. Ini karena sama, ya kan, habis. Kita dapat hasil minus 9 akar 3 dikurangin 4 akar 6. Bentar, baterai saya habis. Oke.
Ya, jawab semuanya. Yang ini sudah bisa ya. Ini, oke. Nah, jadi ya, tembereng itu adalah yang ini. Tembereng itu yang dibatasin jari-jari itu, Mika. Namanya tembereng. Satu dan dua itu tembereng. Tapi tembereng itu pada umumnya itu ini. Dibatasi jari-jari ini. Ini tembereng dan ini, maaf, ini juring. Ini juring dan ini adalah tembereng. Pertanyaannya adalah tembereng dan juring. Berarti tiga dan dua. Ini saya salah ini. Ini tiga dan dua. Ya, tembereng dan juring. Lalu yang berikutnya ini. Nah, ini caranya bagaimana? Besar sudut CAD. CAD ya ini berapa ini ya? Dicarikan dulu ya. Ingat, sudut pusat dua kalinya sudut keliling. Berarti ini dua kalinya 53. Nah, ini besarnya adalah 106. Sedangkan CAD itu kan garis lurus ya kan? Berarti CAD ini sama dengan 180 dikurangin BAD. 180 dikurangin 106 menjadi 74. Nah, 74 derajat. Oke, yang berikutnya ini. Nah, ini dia menggunakan sifat A. A itu 3x plus 20. Ini ya. Oke. B itu 4x minus 20. C itu 100 derajat, maka ini berapa? Nah, sifatnya segi empat itu, ini sebenarnya kalau di garis ini kan dia kan menjadi 90 derajat ini masing-masing ini. Artinya apa sih? Artinya ini harus 180 kalau dijumlahkan. Berarti sudut A ditambahkan sudut B itu sama dengan 180. Ya, A itu adalah 3x plus 20 dan B itu adalah 100. K sama dengan 180. Ini menjadi 3x plus 120 sama dengan 180. 3x sama dengan 180 minus 120. Kita dapatkan 3x sama dengan 60. Ya, dibagi 3 ya. Untuk mencari x-nya ya. Kita dapat x sama dengan 20. Nah, berarti sudut B berapakah besarnya? Sudut B itu sama dengan 4x minus 20. Dengan 4 dikalikan 20 minus 20. Maka sudut B sama dengan 80 minus 20 sama dengan 60 derajat. Sehingga sudut D, ya, B ditambahkan D itu sama dengan 180. Berarti 60 ditambah dengan D 180. Sudut D sama dengan 180 minus 60. D sama dengan 120. Ini jawabannya. Oke, ini jari-jari. Oke, nah kita gambar dulu. Ini yang besar ya. Ini jari-jarinya adalah 12.
Dan yang satu 5 sentimeter. Oke, garis singgung persekutuan. Jika garis singgung persekutuan luarnya, oh persekutuan luar tuh yang ini. Ya, ini 24 sentimeter. Maka jarak pusatnya berapa sih? Gitu kan. Jarak pusatnya anggap saja ini adalah A, ini B. Masih ingat kemarin yang dipotong seperti ini? Berarti ini menjadi 7, ya kan? Jadi kita menghitung suatu segitiga, ya kan? Yang ini adalah 24, ini siku-siku, ini 7, dan ini berapa? AM ini. Ya, AM kuadrat sama dengan 24 kuadrat. Ingat, yang ada siku-sikunya harus ditambahkan ya kalau Pitagoras ya. 24 kuadrat plus 7 kuadrat. 576 plus 49. Berarti AM kuadrat sama dengan 625. AM sama dengan akar dari 625. Sama dengan 25 senti. Nih. Adi mempunyai akuarium berbentuk kubus. Berapakah sentimeter kubik yang dibutuhkan? Ini kalau satuannya kubik itu kan pasti volume, Mika. Ya, Adi mengisi akuarium jika panjang akuariumnya 17 cm, berarti kita menghitung volume. Volume kubus itu ya sisi kali sisi kali sisi. Sehingga 17 pangkat 3 atau 17 dikalikan 17 dikalikan 17 sama dengan berapa ya ini? 17 kali 17 kali 17 sama dengan 4913 sentimeter kubik. Nah, yang ini. Kalau yang ini, sebuah kerangka balok memiliki panjang 10 cm dan lebar 8 cm dan tingginya. Nah, ini seperti ini sketsanya ya. Panjang kerangka minimal. Jadi, ini kan masing-masing ada 4 ya banyaknya yang 10 ini. 8 ini juga ada 4. 9 yang memutari ini juga ada 4. Sehingga kita cukup menggunakan seperti ini. 4 dalam kurung buka 10 tambah 9 tambah 8. 108 cm. Oke, nomor 3 sudah. Kita ke slide yang berikutnya. Apa ya ini? Suatu prisma berbentuk segitiga siku-siku. Oke, ingat kemarin. Prisma. Prisma itu bentuknya segitiga siku-siku ya. Nah, saat segitiga siku-siku. Nah, ini seperti ini gambarnya nanti. Nah, gambarnya seperti ini. Kok miring-miring ya? Kok miring-miring?
Oke, segitiga siku-siku. Nih. Nah, ini prisma. Alas itu tidak harus di bawah ini. Alas itu yang penting sama bentuknya itu alas namanya. Tiga, empat, lima. Tingginya 15. Nah, volume prisma itu sama dengan luas alas dikalikan tinggi. Berarti setengah dikalikan 3 dikalikan 4. Ini untuk alasnya dikalikan tingginya 15. Dapat hasil adalah 6 dikali 15. Sama dengan 90 cm kubik. Oke. Nah, yang ini fungsi. Nah, kalau ini diketahuinya apa? Ya kan? Ini lihat apa yang diketahui. Nah, kalau yang diketahui fungsi ya, tentukan nilai n jika diketahui f3n sama dengan 30. Nah, f3n itu artinya x-nya kita ganti dengan 3n ini. Kita tinggal ganti x-nya dengan 3n, masukkan ke dalam rumus. F3n sama dengan x-nya diganti dengan 3n per 2 plus 3 sama dengan 30. Nih. Sehingga 3n per 2 sama dengan 30 minus 3. 3n per 2 sama dengan 27. Dari luas saja ini, duanya. Ya. 3n sama dengan 27 dikalikan 2. 3n sama dengan 54. Nah, ini dibagi 3 masing-masing ya. N sama dengan 18. Suatu jalan dengan lebar di antara dua gedung. Nah, ini di antara dua gedung akan berseberangan. Nah, kalau soal seperti ini yang kita buat pertama adalah sketsanya. Ada kebakaran di suatu gedung. Nah, sebuah tangga dibutuhkan untuk menghubungkan dua atap gedung tersebut. Jika tinggi masing-masing gedung tersebut adalah 20 dan 30 cm, panjang tangga minimal. Nah, berarti kalau panjangnya, tinggi gedungnya ini misalkan 20 meter, dan yang ini adalah 30 meter, itu kan? Dan jarak kedua gedung itu, misalkan ini adalah 24 meter, ya kan? Nah, panjang tangga ini, ya ini panjang tangga ini berapa itu yang dibutuhkan ini? Ini namanya A, ini B, dan ini adalah C. Nah, sedangkan panjangnya BC ini kan selisih dua gedung ini, ya, sama dengan 30 minus 20, sama dengan 10 meter. Nah, berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat minus 10. Minus CB kuadrat. Berarti ini sama dengan 24 kuadrat minus, kok minus, maaf, plus. Plus 10 kuadrat. Sama dengan 576 plus 100. 676. Ini AC kuadrat. Nah,
Sehingga kita dapatkan AC sama dengan akar dari 676 sama dengan 26 meter. Nah, itu panjangnya. Udah habis. Yang berikutnya yang ini. Ingat kemarin kita sudah belajar ya yang segitiga istimewa ya. CD mana CD? CD ini satu satuan panjang. Berarti kalau ini 30 derajat, maka ini satu. Depannya 60 derajat, ini adalah akar 3. Oke. Nah, ini 105 kita harus bagi lagi. Nah, siku-siku ini 45, maka di sini siku-siku 105 dikurangin 45 kita dapatnya ini adalah 60 derajat dan ini 30 derajat. Kalau di sini akar 3 berarti ingat kemarin akar 3 ini sama dengan A akar 2. Nah, jika A akar 2 sama dengan 3, maaf, sama dengan akar 3, ya, berarti ini A sama dengan akar 3 dibagi akar 2. Nah, kita dapat ini panjangnya ini adalah akar 3 dibagi akar 2. Ini juga sama ini. Akar 3 dibagi akar 2. Yang ini ya. Maka yang panjangnya ini berapa? Ini kan yang di depannya 90 derajat ya. Berarti ini di depannya 30 derajat. Kalau A sama dengan akar 2 dibagi akar 3, maka depannya 90 ini adalah 2A. Ya, Duh, gimana ini cara gambarnya ini ya? Ya, ini 45, ini 45, maka di sini A akar 2, depannya 90 kan 2A ya. Berarti 2A ini adalah 2A sama dengan 45, 45, ya 45, 45, 45, oke 2A ini berarti sama dengan 2 akar 3 per akar 2. Nah, ini. Lalu yang di sini, nah, nah ini sama dengan A-nya gitu loh. Gimana ini? 2A kalau ini 45, ini saya simbolkan lagi ya. 2A itu sama dengan Y. Ini Y. Berarti ini adalah Y akar 2. Nah, berarti Y akar 2 itu sama dengan 2A dikalikan dengan akar 2 berarti sama dengan 2 akar 3 per akar 2 dikalikan akar 2 sama dengan 2 akar 3. Tuh. Jadi panjangnya AE itu kan menjadi 2 akar 3 satuan panjang. Itu. Yang berikutnya ini juga lumayan ini. Oke. Ingat kemarin sudut keliling itu setengahnya dari sudut pusat. Nah, kita buat suatu sudut bantuan di sini. Nah, ini. Nah, ini itu setengah dari 101. Berarti ini 50,5 derajat. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwa ini tuh sudah menghadap busur yang sama dengan ini. Ya kan? Kakinya terletak yang sama.
di E dan di A. Berarti ini selisih ADE dan BCE. ADE dan BCE. Nah, selisihnya itu ini, ini adalah selisihnya gitu loh. Karena sudah menghadap busur yang sama, artinya ini adalah selisihnya gitu loh. Selisihnya itu adalah selisihnya itu adalah 50,5 derajat gitu. Diketahui bahwa lingkaran saling lepas dengan jarak. Wah, ini menggunakan perbandingan ini. Tapi yang ini dulu saja Mika nanti. Ya, dihafal nanti banyak banget kamu nanti malahan. Ya, udah banyak banget ini tutorialnya. Nanti saya takutnya malah ngeblank ini. Oh ya, baik. Mungkin saya sudahi dulu. Oke, saya sudahi dulu. Terima kasih untuk hari ini.